Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Raffi Akbar dengan NPM 1006030319062 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Apoteker Indra Topik Maulana MSI akan membahas resume jurnal fitofarmaka yang berjudul Tempuyung sebagai alternatif penghancur batu ginjal. Pada tanaman ini memiliki nama ilmiah yaitu tempuyung, nama latinnya yaitu Sonchus arvensis, dan memiliki beberapa jenis nama daerah yaitu lobak cairan, lempung jombang, galibuk, lampenas, dan rayana. Kemudian untuk latar belakang pengujiannya yaitu Sonchus arvensis atau yang lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan tempuyung adalah salah satu tanaman yang sudah banyak digunakan oleh masyarakat untuk penghancur batu ginjal baik dalam bentuk rebusan maupun bentuk preparat farmasi seperti kapsul ataupun serbuk biasa. Salah satu jamu yang berbentuk dalam kapsul yang dibuat dari ekstrak tanaman Sonchus arvensis L dengan sakarum lactis sebagai zat tambahannya adalah kalkusol, yang merupakan produksi perdana pusat produksi perusahaan jamu tradisional Dr. Sarjito di Yogyakarta. Informasi lebih lanjut mengatakan bahwa penelitian terdahulu bahwa lebih dari 90% pasien yang menggunakan kalkusol tersebut sembuh dari penyakit batu ginjal. Untuk hasil uji, yang pertama yaitu toksisitas akut sediaan kalkusol. Yang pertama adalah potensi toksisitas akut. Sampai hari ke-14 setelah pemberian larutan kalkusol melalui oral dengan dosis 250 mg hingga 6.750 mg per kilogram berat badan tidak ditemukan mencit jantan atau betina yang mati, atau persen respons sama dengan 0, yang berarti harga LD50 sediaan kalkusol tidak dapat dihitung atau tidak dapat dinyatakan dengan pasti. Dalam hal ini yang dapat dinyatakan dengan harga LD50 semu yaitu sebatas dosis yang tertinggi yang berupa 6.750 mg per kilogram berat badan, di mana hal tersebut kurang dari 24 kali dosis terapi pada manusia. Temuan ini membuktikan bahwa kalkusol tidak toksik. Berikut ini merupakan tabel 1 sebagai tabel perubahan berat badan mencit dan tikus. Dalam hal ini, baik itu mencit maupun tikus dengan jenis kelamin jantan atau betina, yang mana masing-masing berjumlah 5, dibagi ke dalam 5 kelompok, di mana dalam tiap kelompoknya ini terdiri dari dosis yang beraneka ragam, yang mana pada kelompok 1, dosis tersebut berupa air 25 ml per kilogram. Dan pada hasilnya memiliki berat rata-rata baik itu mencit maupun tikus yang berbeda-beda sesuai dengan nilai dari kelompoknya tersebut. Kemudian untuk hasil uji yaitu uji toksisitas akut sediaan kalkusol. Yang kedua adalah pengamatan fisik. Seperti terlihat pada tabel 1 bahwa perubahan berat badan per hari baik mencit jantan maupun betina pada kelompok 2-5 bila dibandingkan dengan kelompok 1 sebagai pembanding menunjukkan perbedaan yang tidak bermakna atau P lebih dari 0,05. Demikian pula temuan pada tikus jantan maupun tikus betina. Dari gambaran yang disajikan pada tabel 1 membuktikan bahwa pemberian larutan kalkusol dengan dosis 250 mg hingga 6.750 mg per kilogram berat badan tidak mempengaruhi sistem susunan syaraf pusat somatomotor, syaraf otonom, pernafasan, kardiovaskular, saluran cerna, genitourinari, membran mukosa, dan mata. Yang ketiga yaitu spektrum efek toksik. Hasil pemeriksaan gross patologi terhadap organ-organ penting mencit dan tikus seperti hati, ginjal, limpa, paru, dan jantung setelah pemberian larutan kalkusol pada kelompok 2-5 tidak ditemukan adanya penyimpangan yang berarti. Temuan ini diperkuat oleh hasil pemeriksaan histopatologinya. Hal ini memperlihatkan bahwa larutan kalkusol yang diberikan pada hewan percobaan sampai dengan dosis yang tertinggi tidak memperlihatkan adanya spektrum efek toksik yang berarti. Dan berikut ini merupakan tabel 2 sebagai tabel rata berat tikus jantan, volume urin, pH, ekskresi kalium, kalsium, natrium, dan klorida dalam urin. Di mana pada tabel 2
Tikus jantan ini dibagi dalam 4 kelompok, di mana tiap kelompoknya ini memiliki berat badan yang berbeda, begitupun dengan volume dan pH-nya, sehingga berpengaruh juga terhadap ekskresi kalsium, kalium, natrium, dan kloridanya pun juga yang turut berbeda. Kemudian untuk hasil uji selanjutnya yaitu uji aktivitas farmakodinamik efek antikalkuli jamu kalkusol. Pada tabel 2 terlihat bahwa berat badan antara kelompok 1, 2, 3, dan 4 nampak tidak berbeda secara bermakna. Sementara itu, produksi urin tikus yang diberi kalkusol 20 mg per kilogram berat badan meningkat secara bermakna atau P lebih dari 0,05. Jika dibanding dengan kelompok pembanding yaitu dari 0,44 hingga 0,01 ml per kilogram berat badan menjadi 0,65 kurang lebih 0,05 ml per kilogram berat badan. Hal yang sama juga nampak pada kelompok 3 dan 4 secara berturut-turut yaitu 0,80 hingga 0,03 ml per kilogram berat badan dan 0,82 hingga 0,05 ml kilogram berat badan. Pemberian kalkusol ini juga tidak mempengaruhi pH. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 mempunyai pH antara 5,85 hingga 5,9. Selain itu, ketiga hal tersebut juga pada tabel 2 menyajikan informasi tentang ekskresi kalsium oleh ginjal. Kemudian pada kelompok 2, 3, dan 4 meningkat secara bermakna. Semula pada kelompok pembanding yaitu kelompok 1 sebesar 0,048 hingga kurang lebih 0,001 mil ekuivalen per kilogram berat badan. Selanjutnya pada kelompok 2 yaitu 0,05 hingga kurang lebih 0,002 mil ekuivalen per kilogram berat badan. Dan pada kelompok 3 0,054 hingga kurang lebih 0,002 mili ekuivalen per kilogram berat badan hingga pada kelompok 4 yaitu 0,058 hingga kurang lebih 0,002 mili ekuivalen per kilogram berat badan. Hal serupa juga ditemukan pada ekskresi kalium, natrium, dan klorida yang meningkat secara bermakna yaitu P kurang dari 0,005. Mekanisme aksi dalam menghasilkan efek farmakologi, yang mana pada dasarnya tempuyung dapat meluruhkan batu ginjal akibat tingginya kandungan kalium yang nantinya akan membantu agar kalsium tidak dapat bergabung dengan senyawa pembentuk batu ginjal. Kesimpulannya yaitu preparat kalkusol yang mengandung tanaman Sonchus arvensis, L tidak toksis atau LD50 sebesar 23,82 mg per 10 gram berat badan. Kemudian tidak mempunyai spektrum efek toksik yang berarti dan mempunyai efek diuretik antikalkuli. Untuk sumber rujukannya sendiri merujuk pada Jurnal Media Litbang Kesehatan volume 11 nomor 4 tahun 2001 yang berjudul Tempuyung sebagai Alternatif Penghancur Batu Ginjal yang disusun oleh Budi Harto, Ngatijan, dan Donatus. Sekian dari presentasi ini, terima kasih atas perhatiannya, dan jika dalam presentasi ini masih terdapat kata-kata dan ataupun bahasan yang kurang berkenan, maka kritik dan saran akan saya terima. Oleh karena itu, saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.